Ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. An tujlal mathlah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya mathlah dan susah ditemukan orang yang bisa merubah budaya itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kepemimpinan akhir zaman, maka kita tidak bisa terlepas dari fakta akhir zaman itu sendiri. Bahwa akhir zaman adalah masa di mana penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan demikian. Bahkan mendekati hari kiamat, zaman makin buruk. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, la yati alaikum zamanun illa ba'dahu asyara minhu. Tidak akan datang satu zaman, satu masa, satu tahun, melainkan zaman, tahun, masa itu lebih buruk daripada tahun sebelumnya. Ya. Jadi jangan berharap dari segi umum, secara umum kata Rasulullah, tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Tidak. Makin dekat dengan kita dengan hari kiamat, maka zaman makin buruk. Ya, dipikir-pikir kalau kita rasakan, terbukti tidak Bapak Ibu? Terbukti. Enggak mungkin Rasulullah berkata dusta. Hadisnya sahih insyaallah. Bahkan buruknya akhir zaman tadi akan diikuti dengan indikator-indikator lain yang mendukung kebenarannya. Artinya ada faktor-faktor pendukung sehingga zaman mendekati hari kiamat itu makin buruk. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hal apabila terjadi itu indikasi kiamat akan terjadi atau dekatnya kejadian hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ini saya temukan hadisnya di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab yang sama Al-Bidayah wa Nihayah, atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Ashratu Sa'ah karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad, seorang syekh dari Timur Tengah, dari Syam. Rasulullah SAW bersabda begini, ala inna min ashrati sa'ah an turfa al-ashrar wa tudu al-akhyar. Ingatlah dari tanda telah dekatnya kejadian hari kiamat. Ingatlah dari tanda akan terjadinya hari kiamat adalah antur fa'al asrar. Orang-orang buruk akan muncul ke permukaan memimpin dunia. Waktu doa al-akhyar, sementara orang-orang yang terbaik pilihan umat di muka bumi ini akan disingkirkan. Ini ciri pertama yang Rasul sebutkan, bahwa kiamat telah dekat kejadiannya. Orang-orang buruk akan memimpin dunia. Sementara orang-orang terbaik pilihan umat manusia itu akan disingkirkan. Ini tanda yang pertama yang disebutkan Rasul dalam tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Dari tiga tanda yang disebutkan Rasul dalam hadis ini. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah. Ya, yang jawab sedikit memang. Berarti yang jawab ini pemberani. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Ternyata semuanya nih pemberani. Di mana Bapak Ibu? Berani juga ini. Jangan bilang di Indonesia nanti ditangkap Bapak Ibu. Terjadi di luar negeri sana. Di negeri entah berantah. Di negeri autopilot. Ya, kalau enggak ya di negeri 62 lah. Karena ini merupakan sistem, maka ketika yang satu terjadi, yang dua ini pun pasti terjadi. Yang kedua, ala inna min asyrati sa'ah, ingatlah bahwa tanda kiamat akan terjadi. Antukbahal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya perkataan-perkataan buruk caci maki di muka bumi. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada orang mulia, orang baik, ulama, nabi pun tidak luput dari perkataan buruk. Sudah terjadi belum? Wah, ini lagi ramai kan? Prancis tuh. Ya, kalau ini kita berani mengatakan, di mana Bapak Ibu? Wah, berani makan Prancis. Yang ketiga, ala inna min asrati sa'ah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. An tujlal mathlah
fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya masnah dan susah ditemukan orang yang bisa merubah budaya itu. Budaya pembacaan masnah. Para sahabat bertanya, "Famal masnah ya Rasulullah?" Apa masnah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ma kutiba siwa kitab Allah." Dalam satu riwayat, "Ma kutiba siwal Quran." Sesuatu yang dicatat, ditulis, lalu dibaca selain dari Al-Quran. Jujur Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur kan Bapak Ibu? Ingat Allah Maha mendengar ya. Mana yang paling banyak kita pegang? Gadget apa mushaf Quran? Kan? Gadget ya. Inilah masnah. Jadi ini tanda dekatnya kiamat nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau kiamatnya masih jauh, buang HP kita. Ya. Dan susah dirubah orang untuk dicari orang yang bisa merubahnya karena memang kita butuh. Bahkan ini menjadi bagian dari hidup generasi milenial kita ini. Generasi akhir zaman ini. Betapa tidak coba Bapak sekalian. Ya, bentuk beraneka ragam bentuk wajah kita ada di sini kan? Gitu kan? Apalagi Bapak Ibu, identitas kita ada di sini, biodata kita ada di sini, keuangan kita ada di sini, agenda harian kita ada di sini, luar biasa. Orang-orang penting kita ada di sini, bahkan harta kekayaan kita pun ada di sini. Maka ketika ini hilang, kita kehilangan separuh hidup kita, separuh jiwa kita. Kegalauannya melebihi kehabisan kuota. Orang bilang habis kuota mati gaya. Kalau ini bukan mati gaya lagi. Ya. Kehilangan HP ini, kehilangan separuh nyawanya. Ya. Bagaimana cara ketika Allah menghabiskan ini, menghilangkan ini? Satu langkah mudah, dicabutnya teknologi dari muka bumi. Dan ini adalah tanda di mana Dajjal akan datang. Karena Dajjal akan datang ke muka bumi, saat itu teknologi sudah tidak ada. Maka pada saat itu manusia yang menjadikan teknologi sebagai separuh hidupnya, mereka kehilangan teknologi ini, kehilangan separuh hidupnya. Maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya menjadi pengganti dari separuh teknologi yang hilang. Maka di saat itu justru manusia berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kaum wanita. Banyak disebutkan dalam hadis ketika Dajjal diikuti oleh manusia. Disebutkan paling banyak kaum wanita pengikutnya. Ada yang protes, "Ustaz, kenapa kaum wanita yang menjadi pengikut Dajjal paling banyak?" Karena laki-lakinya banyak yang habis karena jihad. Karena sebelum Dajjal muncul, peperangan terjadi. Nah, habis tuh kaum pria kebanyakan kaum pria habis di peperangan tadi. Maka yang tersisa kaum wanita. Maka wajar kalau Rasulullah sebutkan pengikut paling banyak adalah kaum wanita. Ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita baru bicara tandanya. Nah kemudian berkaitan pula dengan akhir zaman, Rasulullah SAW menyebutkan akan muncul banyak pemimpin di tengah-tengah kita. Ya. Bahkan sekarang nih, lagi musimnya para pemimpin ini jual fotonya di pinggir-pinggir jalan. Betul? Ada kan foto-fotonya ya? Bukan jual, maksud saya pasang fotonya di jalan-jalan. Betul? Berbagai macam kata-kata manis menyertai foto-foto tadi. Betul Bapak Ibu? Banyak berarti kan? Maka tidak salah apa yang Rasulullah sabdakan. Ala innahu satakunu ba'di umra. Ingatlah bahwa sepeninggalku nanti akan muncul banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Dan kita harus berhati-hati menyikapi kepemimpinan mereka. Kenapa? Salah kita menyikapi pemimpin kita. Kita bisa kehilangan akidah kita. Kita bisa kehilangan iman Islam kita. Bahkan kita kehilangan kesempatan memasuki surga. Sekali lagi nih Bapak Ibu, saya pertegas. Manakala kita salah menyikapi pemimpin kita, kita bukan hanya kehilangan iman Islam kita. Kita akan kehilangan kesempatan untuk memasuki surga. Betapapun amal ibadah kita banyak. Ini agak berat nih, agak mulai panas teman-teman. Karena judulnya kepemimpinan di akhir zaman ini. Bagaimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut, nggak akan ada yang tersinggung.
Baik Bapak Ibu. Nah, lalu apa kata Rasulullah SAW? Ini sekali lagi Rasulullah mengatakan, "Ala innahu satakunu ba'di umara." Ingatlah bahwa sepeninggalku akan banyak pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Nah, ini Bu yang kita perhatikan. Bapak Ibu, ini kita garis bawahi. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Man saddaqahum bikadzibihim wa 'adahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaradin alayal haud. Dia bukan umatku. Barang siapa yang membenarkan perkataan dustanya, sudah jelas perkataannya dusta dibenarkan, lalu menolong kebijakan zolimnya, sudah jelas kebijakannya ini zolim, ditolong. Apapun motivasinya, ada yang pengen dapat pangkat, ada yang pengen dapat jabatan, ada yang pengen dapat miliaran atau triliunan barangkali. Ya. Padahal sudah jelas perkataannya dusta, dibenarkan. Dan sudah jelas-jelas kebijakannya zalim, ditolong. Maka apa kata Rasulullah SAW? Falaisa minni, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui iman Islamnya. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Artinya Rasulullah SAW tidak akan menolong dia ketika amal ibadahnya dihisab. Betapapun Rasulullah punya jaminan syafaat, itu tidak akan berguna baginya. Walaysa biwaradin alayal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar. Diusir sama Rasulullah nanti di padang mahsyar. Baik, ini saya cerita dari hadis yang lain. Nah, dalam satu momen Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli nabiyyin wa rasulin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asma'ihim." Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul di padang mahsyar nanti, mereka punya telaga masing-masing. Alladhi yusamma bi asma'ihim, yang mana telaga ini diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada khaudu Adam alaihissalam, ada telaga Adam alaihissalam, ada telaga Nuh, ada telaga Ibrahim, ada telaga Musa, ada telaga Isa, bahkan ada telaga Muhammad sallallahu wasallam alaihim. Ya. Wa ana faradtukum alal haud, dan aku akan memimpin kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telagaku itu. Man waradahu, barang siapa yang sampai ke telagaku, syariba minhu, maka dia pasti meminumnya. Jadi siapapun yang sampai ke telaga Rasulullah SAW, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminum air telaga tadi, walau zab'ata minal ma', walaupun hanya seteguk saja, seteguk begini, lalu diminum, la yazma'u ba'daha abadan, dia tidak akan pernah haus selamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Mereka yang berhasil sampai ke telaga Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, lalu berhasil meminumnya, maka ada jaminan masuk surga. Namun nasib sial dialami oleh orang tadi. Orang tadi sudah dari jauh berteriak pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami umatmu ya Rasulullah." Padahal mereka ini sudah dari dulu beribu-ribu tahun mencari Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, diceritakan di padang mahsyar nanti orang berbondong-bondong mencari syafaat. Datang mereka kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abunal ula, fashfa' lana bi syafa'atik hatta nunaji min adzabin nar." Wahai Adam, adalah bapak kami yang pertama, tolong kami, syafaati kami, agar kami bisa terbebas dari siksa neraka. Maka apa kata Nabi Adam? Kaifa usyafi'ukum? Bagaimana aku akan mensyafaati kalian? Ya. Aku pernah berbuat ini kepada Allah dan aku pun belum tahu bisa menyelamatkan diriku. Walaula indi syafa'at, dan kalaupun saya punya syafaat, aku akan syafaati dulu Qabil anakku, dia membunuh adiknya Habil. Sekarang pergi saja engkau temui Nuh, barangkali Nuh punya syafaat untuk kalian. Pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh pun sama. Ya. Aku tidak berhasil menyuruh umatku untuk beriman kepada Allah. Lalu bagaimana aku bisa mensyafaati kalian sementara aku belum bisa mensyafaati kaumku sendiri? Bahkan anakku Kan'an pun tidak beriman kepada Allah. Kalaupun aku punya syafaat, Kan'an yang aku akan syafaati lebih dulu. Pergilah kamu kepada Ibrahim, barangkali Ibrahim punya syafaat.
Sama saja Nabi Ibrahim berkata demikian. Ayahku pembuat berhala. Dia menyuruhku menjual berhala-berhala tadi. Andaikan aku punya syafaat, aku akan minta dulu syafaat itu untuk ayahku sebelum kalian. Tapi itu pun aku tidak mungkin bisa melakukannya. Pergilah kalian pada Musa. Nabi Musa pun sama berkata, pergilah kamu pada Isa. Sampai pada akhirnya Nabi Isa berkata, pergilah kepada Muhammad. Karena dia punya syafaat. Akhirnya pergilah mereka pada Rasulullah. Terlihat dari jauh Rasulullah melihat mereka. Dan Rasulullah faham kalau itu adalah umat beliau. Umat Rasulullah SAW. Mereka berteriak, ya Rasulullah, nahnu ammatuk ya Rasulullah. Wa Rasulullah, kami umatmu anda ya Rasulullah, kami umat anda ya Rasulullah. Rasulullah memanggil mereka, ta'al ya ummati, hayya nasrab ma'a bihadi hada. Mari kita minum air telagaku. Mereka begitu bahagia bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun begitu bahagia bertemu dengan umatnya di padang mahsyar. Namun ketika jarak mereka dengan Rasulullah mendekat, tiba-tiba ada sebuah hijab yang menutupnya antara beliau dan mereka. Hijab itu memisahkan antara mereka dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjerit, ya Rabb, limadha hajabta baini wa bainahum? Ya Allah, kenapa kau hijab antara aku dengan mereka? Hum min ummati, mereka itu umatku ya Allah. A'rifuhum wa ya'rifunani, aku kenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Bapak Ibu, tiba-tiba ada malaikat yang berkata, ya Allah tidak berkata-kata saat itu. Malaikat berkata, ya Rasulullah, innaka la ta'rif ma'ahdasu ba'dak. Wahai Rasulullah, anda tidak tahu apa yang anda lakukan apa yang mereka lakukan sepeninggal anda. Dalam satu nas yang lain, anda tidak tahu apa yang mereka gantikan terhadap sunnah anda. Terkait dengan hadis tadi, diceritakan mereka melakukan ini. Dan salah satu penyebabnya itu tadi, membenarkan perkataan dusta pemimpinnya dan menolong kezaliman pemimpinnya. Begitu malaikat memberitahukan Rasulullah seperti itu, maka apa kata Rasulullah SAW? Suhkon liman badalam ini. Bawa pergi mereka, usir mereka dari sisiku. Bawa perjauh mereka pergi dariku, wahai malaikat. Aku tidak sudi melihat mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, itu kejadian di padang mahsyar, dan nasib semua manusia sama. Nasib pemimpin-pemimpin di dunia sama dengan nasib umatnya di dunia, sama semuanya. Pertanyaannya, siapa yang akan menolong mereka ketika Allah dan Rasulnya mengusir mereka dari padang mahsyar, mengusir dari telaga Muhammad SAW? Adakah pemimpin yang mereka banggakan di dunia, yang mereka benarkan kebohongannya dan mereka tolong kezalimannya, menolong mereka saat itu? Tidak. Yang terjadi adalah ini. Silakan Bapak Ibu buka dalam Quran, surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ada mushaf Quran di sini. Ayatnya ini Bapak Ibu sekalian. Quran Al-Baqarah ayat 165 apa ya? Bisa minta dibacakan, Bang? Surat Al-Baqarah ayat 165 atau 166. Coba 165 bagaimana bunyi? Ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Setelah ayat itu. Ya, ada? Bisa dibacakan? Oke, satu ayat. Boleh dibacakan? Ya, satu ayat dulu, ayat yang pertama. Surat Al-Baqarah ayat 165. Surat Al-Baqarah 165. Silakan. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Ya. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Mereka mencintai selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah, bahkan melebihi cinta mereka kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah, ya, yaitu ketika mereka melihat azab, ya, ketika azab diperlihatkan pada mereka, mereka mencari kekuatan dari sisi mereka, sisi selain Allah tadi, padahal kekuatan itu semuanya milik Allah, dan Allah amat sangat keras siksaannya. Ayat berikutnya, Mas. Ayat 166 ya. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika Rasulullah SAW mengusir mereka, lalu mereka akan memanggil pemimpin-pemimpin yang dulu mereka lulukan ketika di dunia, yang dulu mereka bela habis-habisan. Di hadapan Allah dan Rasulnya mereka berlepas diri dari mereka. Ittabarra alladhina ittabi'u minal ladhina ittaba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Karena saat itu mereka sama-sama melihat azab Allah Azza wa Jalla. Para pemimpin yang dulu dibanggakan ketika di dunia, saat itu mereka melarikan diri dari para pengikutnya. Ketika mereka sama-sama melihat azab. Fataqatta'at bihimul asbab, maka putus semua ikatan yang pernah mereka jalin ketika di dunia. Luar biasa. Maka jangan terlalu fanatik kepada seorang pemimpin, kecuali dia membawa kita kepada memimpin kita berdasarkan Quran dan Sunnah. Karena efeknya akan seperti ini. Baik, berikutnya Bang. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Bisa dibaca sepotong-sepotong Bang. Ayo. وقال الذين اتبعوا اتبعوا apa tabau? وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا karatan, maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, aduhai kiranya aku punya kesempatan, kami punya kesempatan kembali lagi ke dunia, lanatabarra'a minhum, maka sungguh kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana hari ini berlepas diri mereka daripada kami. Jadi orang-orang yang ternyata merasa ditipu oleh pemimpin yang dulu mereka agung-agungkan ketika di dunia, saat itu mereka berkata, aduhai kiranya ada kesempatan lagi aku kembali ke dunia, pasti akan berlepas diri dari dia, sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah kami perlihatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka upayakan dulu ketika bersama pemimpinnya itu menjadi sebuah kerugian yang nyata di hadapan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka, baik pemimpin yang dilulukan ataupun rakyat yang mendukung dan memujanya. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi akan hati-hati sekarang dalam menyikapi kepemimpinan. Halo Bapak Ibu, masih ada? Jelas Bapak Ibu? Jadi mau pilih saya tidak?